Di sebuah jalur lintasan padat terlihat dua buah mobil yang lagi balapan berjenis Audi TT berwarna silver dan BMW Z4M Coupe E86 berwarna putih dikejar oleh Polantas. Meskipun mereka berdalih kalau mereka gak melakukan balapan, kedua Polantas yang bernama Lo dan Wong tetap kekeh ingin menangkap para pengemudi itu. Saat Lo lengah, tiba-tiba seorang pengemudi BMW Z4M Coupe E86 malah menggaspol mobilnya, kabur melarikan diri dan gak terima akan hal itu. Wong pun langsung menyusulnya. Dalam aksi kejar-kejaran kali ini, tampaknya Wong begitu kewalahan karena tersangka ahli dalam mengemudi. Dan benar aja, walau Wong telah menggaspol mobilnya dengan kecepatan penuh, tersangka itu berhasil kabur. Dan inilah Motorway. Diketahui Lo dan Wong masuk ke dalam skuad atau tim siluman yang dipimpin oleh kapten polisi yang bernama Sun. Setibanya di sana, Wong yang kagum dengan cara mengemudi si tersangka mencoba melihat kembali tayangan kamera pengawas di mobilnya. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Tan Yi yang lagi duduk santai menikmati suasana di rumah mendapat email kalau temannya yang kita panggil Acal aja lah ya sesuai request. Acal lagi dalam masalah. Tanpa membuang waktu lama, Tan Yi pun segera bersiap-siap untuk pergi. Tampak jelas Tan Yi mengendarai sebuah kapal hingga tiba di suatu tempat yang ternyata lokasi garasi tersembunyi miliknya. Dan di sana Tan Yi terlebih dulu memperbaiki mobil Nissan 180 SX tahun 91 yang akan dia gunakan sebelum menyelamatkan Acal. Malam harinya, Tan Yi yang telah memperbaiki mobil pergi menelusuri jalan-jalan tikus dan melihat apakah jalan itu layak untuk dia lalui saat nanti kabur menyelamatkan Acal. Karena ternyata Acal kini ditahan di kantor polisi Hong Kong. Setelah menelaah lebih lanjut tempat itu, Tan Yi menghubungi rekannya dan berjanji kalau dia akan membebaskan Acal esok hari. Anehnya entah apa yang direncanakan Tan Yi karena dia sengaja memarkirkan mobil di jalan tikus itu sembari menyimpan beberapa narkoboy di mobilnya. Setelah kepergian Tan Yi, dua orang polisi yang berjaga di sekitaran wilayah tersebut pun menemukan mobil yang disimpan Tan Yi dan membawanya ke kantor. Di waktu yang sama, Wong yang sebelumnya telah memesan kumparan pengapian pada rekannya yang bernama Tatso langsung memodifikasi mobil Nissan Silvia S15 yang dia miliki di rumah. Hal itu Wong lakukan agar dia bisa menangkap para pembalap liar dan pengemudi mobil yang ugal-ugalan. Wah, keren! Secara mengejutkan, baru aja Tan Yi selesai memperbaiki mobil, dia langsung menggeber mobil itu dan pergi ke jalan raya saat mendengar kalau mobil BMW Z4M Coupe E8 yang kemarin lolos kini ugal-ugalan lagi dengan mesin mobil yang baru dia pasang. Wong yang muak terhadap pengendara mobil itu pun sontak memberinya pelajaran. Untuk merayakan hari keberhasilannya, Wong mengajak Tatso bersama rekannya main biliar di pusat kota. Dan di sana Wong yang melihat seorang wanita cantik mencenut amburahoy yang pandai memasukkan bola pada lubang dengan hanya satu sodokan aja, langsung mengajak wanita itu main 1 lawan 1. Wanita cantik yang bernama Yi ini tanpa basa-basi menerima ajakan Wong meski tahu kalau dia harus menyerahkan nomor teleponnya kalau dia kalah. Terlihat hanya dalam 1 giliran aja Yi bisa mengalahkan Wong dalam permainan itu.
Gak mau cewek yang dia sukai kabur, Wong yang melihat kalau Yi pulang dengan berjalan kaki mencoba untuk merayu agar dia mau masuk ke dalam mobil. Meskipun Wong memperlihatkan kemampuan dan ngedriftnya di depan Yi yang ternyata bukan seorang wanita murahan pun langsung menolak Wong saat itu juga. 12 jam kemudian di pinggir jalan, Wong dan Lo kembali bertugas untuk mengecek para pengendara mobil yang ugal-ugalan. Saat itulah tanpa diduga dari arah depan, Tan Yi dengan sengaja menggeber mobilnya dengan kecepatan penuh agar dikejar oleh Wong. Tapi ternyata Tan Yi berhasil ditangkap oleh Wong dan Lo yang kemudian membawa Tan Yi ke kantor polisi. Setibanya di sana, pandangan Lo seketika teralihkan saat melihat mobil Tan Yi yang terparkir di halaman kantor. Why? Dikarenakan Tan Yi menolak memberikan identitasnya dan malah berdiam diri saat polisi menginterogasi, Tan Yi akan dibawa dan dijebloskan ke penjara. Tapi sebelum semua itu, Tan Yi terlebih dulu menghubungi seseorang yang ternyata merupakan komplotannya untuk memberikan sebuah kode. Kemudian Tan Yi dibawa ke dalam sel oleh seorang sipir di sana, tapi gak lama dari itu tiba-tiba anak buah Tan Yi berhasil mematikan lampu penjara. Alhasil Tan Yi dan Achal pun berhasil lolos dari kantor polisi setelah melumpuhkan sipir penjara. Ternyata perbuatan Tan Yi tempo lalu yang membiarkan mobilnya dibawa oleh polisi adalah kesengajaan agar Tan Yi dan Achal bisa kabur dengan cepat. Perbuatan mereka pun sontak membuat Wong dan rekannya langsung mengejar mereka. Mendapat informasi itu, Lo yang akan pulang seketika mengingat kejadian kelam di masa lalu yang dimana mobil yang baru aja dia lihat merupakan mobil pelaku yang beberapa tahun lalu menghilang. Lo yang saat itu masih muda mengalami sebuah kecelakaan karena mobil itu. Dalam aksi kejar-kejaran kali ini polisi dibuat ketar-ketir karena kelakuan Tan Yi yang mengemudi dengan sangat edun lah. Untungnya saat hampir semua polisi kehilangan jejak kedua tersangka itu, Wong yang baru memperhatikan para pelaku tersebut berhasil mengetahui lokasi mereka. Saat Wong kehilangan targetnya, Lo yang tahu betul kemana Tan Yi dan Opik akan melarikan diri dengan segera memberitahukannya pada Wong. Walau kejadian itu telah lama sekali, tapi Lo tetap tahu jalan tikus yang dilalui oleh tersangka. Hingga di sebuah belokan, Lo mengingatkan Wong untuk gak mengejar pelaku itu karena itu adalah sebuah jebakan. Tapi karena udah terlambat, Wong yang masuk ke dalam jebakan tersangka gak bisa berbuat banyak saat kedua tersangka itu bisa kabur. Singkat cerita, polisi telah berhasil mendapat dua wajah dari para tersangka yang saat ini belum diketahui identitasnya. Karena hanya Lo lah yang tahu kemana tersangka itu akan kabur, atasan Sun yang bernama Wei pun menanyakan hal itu. Menurut informasi yang disampaikan Wei barusan, Wong yang mengecek berkas-berkas aksi perampokan beberapa tahun silam menemukan kalau ternyata kedua tersangka yang berhasil kabur merupakan buronan atas tindak kejahatan mereka yang sering melakukan aksi pencurian. Sampai saat ini polisi masih belum bisa menangkap tersangka karena mereka sangat ahli dalam mengemudi. Malam harinya, Wong yang kesal dan masih ingin menangkap kedua tersangka itu mencoba berlatih agar dia bisa ngedrift seperti Tan Yi. Melihat hal itu, Lo yang tadi makan dengan istrinya pun kemudian menghampiri Wong untuk mengajarkannya.
Secara mengejutkan, atas saran dari Lo Wong yang awalnya gak bisa sama sekali melakukan apa yang dilakukan Tan Yi, perlahan-lahan bisa mengendalikan mobilnya. Agar Wong bisa sepenuhnya menguasai teknik itu, Lo menambahkan kalau Wong harus tetap tenang, karena jika tenang, Wong akan lebih mudah mengendalikan mobilnya. Di sisi lain, Acal yang mendapat sebuah berkas membuka berkas itu yang berisi beberapa informasi dari perhiasan yang akan mereka curi. Tampaknya kali ini Acal dan Tan Yi berniat mencuri sebuah berlian besar. Tapi sebelum semua itu dilakukan, Acal dan Tan Yi berniat untuk menghabiskan bisnis mereka yang dirasa terlalu mengambil keuntungan sangat besar. 信任，我一点也不担心。你有什么价值？ Di waktu yang sama, Wei bersama para polisi diam-diam telah mendapat beberapa percakapan telepon yang mencurigakan. Setelah diselidiki lebih lanjut, para penelepon itu kini akan bernegosiasi dan bertemu di suatu tempat. Merasa itu semua ada kaitannya dengan para tersangka, Wei pun mengerahkan beberapa pasukan untuk pergi ke lokasi. Dugaan Wei ternyata benar karena yang dicurigai oleh mereka adalah Tan Yi dan juga Acal yang akan bertemu dengan rekan bisnis mereka. Sebagian polisi pun diluncurkan ke beberapa titik dan memasang perangkap agar tersangka gak bisa kabur. Ternyata yang Tan Yi dan Acal temui adalah orang yang menyuruh Tan Yi membebaskan Acal beberapa hari lalu. Pria itu bernama Lam yang sangat senang mendapati kalau Tan Yi dan Acal berhasil melarikan diri. Gak lama dari itu Tan Yi yang mencium bau-bau polisi segera memberikan kode pada Acal dan kemudian... Meski mendapat luka, Acal bisa diselamatkan oleh Tan Yi yang langsung menghabisi Lam dan para anak buahnya. Mengetahui kalau terjadi kekacauan di lokasi, Wong dengan segenap kemampuannya pun bersiap-siap untuk menangkap para tersangka. Saat jebakan jalan mulai ditebar, Tan Yi dan Acal bisa dengan mudahnya melalui jebakan jalan yang berduri itu. Gak mau tersangka berhasil kabur, untuk kesekian kalinya Wong pun langsung menggaspol mobil mengejar mereka. Sadar kalau Wong gak akan bisa melakukan semua ini sendirian, Lo pun minta izin pada Sun untuk mengejar tersangka. Sun yang sebenarnya khawatir dengan Lo pun terpaksa mengizinkannya. Saat Wong berada di tepian jurang dan terpojok, Lo datang menyelamatkan Wong yang hampir aja ditabrak oleh Tan Yi. Pengejaran itu kemudian berlanjut hingga di suatu momen Tan Yi sadar kalau polisi yang ada di hadapannya adalah musuh bebuyutannya, yaitu Lo. Oh... Agar konsentrasinya gak terganggu, Lo mematikan radio dan komunikasi dari para rekan kepolisiannya. Hal itu tampaknya sangat berguna bagi Lo yang membuat Tan Yi kewalahan dengan kejaran Lo. Tapi di sebuah belokan tajam, Tan Yi sengaja membocorkan oli mobilnya agar berceceran yang membuat Lo kehilangan kendali menabrak sebuah batu besar. Singkat cerita, Lo yang gak sadarkan diri pun dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani sebuah operasi, dan di sana Wong gak sengaja bertemu dengan Yi yang merupakan seorang dokter bedah. Tapi sangat disayangkan karena luka dalam di tubuhnya sangat parah, Lo gak bisa diselamatkan. Wong yang frustasi kemudian menggaspol mobil Nissan Silvia S15-nya dengan kencang di jalan raya hingga membuat Wong sadar kalau dia harus bangkit. Dengan penuh emosi, Wong pun sejenak menepikan mobilnya setelah mengingat kata-kata dari Lo. Beberapa hari kemudian, Wei yang mendapat informasi dari tim lapangan segera bersiap-siap mengerahkan Wong bersama pasukan untuk pergi ke lokasi karena mereka tahu kalau Tan Yi bersama Acal akan melakukan aksinya di sana.
Sesaat kemudian Acal yang telah melumpuhkan beberapa orang dan berhasil mendapat berlian incarannya segera pergi menghampiri Tan Yi. Sayangnya pihak berwenang sedikit terlambat karena Acal dan Tan Yi kini akan pergi melarikan diri. 怎么样？没事吧？ Beruntung Wong yang berada dekat dengan lokasi Acal segera menghubungi bala bantuan agar memeriksa tempat itu. Dengan perlahan-lahan Wong dan Sun yang baru tiba di lokasi langsung mengecek satu persatu mobil yang ada di sana hingga secara gak diduga Wong yang melihat sebuah mobil Nissan GT-R R33 terparkir segera mengejar mobil itu. Sebagian polisi berhasil dilumpuhkan oleh Acal, tapi itu semua gak mengendorkan tekad Wong untuk membalaskan dendam atas kematian lo. Sayangnya Sun yang terlalu dekat berhasil ditembak oleh Acal membuat Wong semakin nafsu untuk menangkap kedua tersangka itu. Dalam situasi terpojok, Tan Yi kembali menggunakan teknik driftingnya, membuat Wong yang telah menguasai teknik itu melakukan apa yang dilakukan Tan Yi. Pengejaran pun berlanjut ke jalan raya dan terlihat karena kejadian barusan Acal mendapat luka yang cukup parah di tubuhnya. Sedangkan Wong yang kesabarannya udah habis gak peduli mau seberapa cepat mereka, Wong tetap membuntuti mereka. Setibanya di dermaga, Wong akhirnya mengambil keputusan untuk menabrak mobil Tan Yi. Atas tindakan Wong yang beresiko itu, Acal harus tewas akibat luka yang dia alami, sedangkan Tan Yi gak bisa berbuat apa-apa saat tangannya diborgol oleh Wong. Mamam tah Tan Yi. Karena jerih payahnya selama ini, Wong akhirnya bisa menangkap Tan Yi. Beberapa hari kemudian terlihat Neneng Yi yang lagi buru-buru akan melakukan operasi terhadap pasiennya diberhentikan oleh rekan Wong. Mengetahui kalau Tan Yi akan melakukan operasi, Wong pun gak jadi memberi Yi sanksi dan malah membantu wanita cantik itu. Aduh, dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau membantu Neneng Yi di meja operasi, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I spit so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the time.